Gak ada yang bakal ngira coy kalau kegiatan gali-gali situs purbakala misterius malah ngebuka segel kuno. Dan dari situlah malapetaka buat umat manusia dimulai. Kabut merah darah yang aneh auto nyebar ke seluruh penjuru kota. Manusia yang kejebak di dalam kabut ini nggak kuat nahan mutasi. Mereka jadi gila terus mati mengenaskan. Tapi anehnya makhluk hidup lain malah berubah jadi monster serem dengan kekuatan aneh. Mereka disebut sebagai aberasi. Kemanapun monster ini pergi kota-kota jadi ancur lebur. Rasa takut nyebar kayak wabah. Rudal-rudal pun diluncurin dan ngehantam kota. Asap dan debu langsung nutupin semuanya. Ada satu cowok mirip zombie dengan tangan cakar monster lagi nyariin Xiao. Beberapa monster serigala ngehadang dia, tapi dia tetap cuek dan lanjut nyariin cewek itu. Dia langsung nyakar monster-monster serigala itu. Habis itu dia kelihatan capek dan goyah banget. Dia jalan di atas reruntuhan, masih nyariin Xiao. Langkahnya kayak zombie sampai akhirnya dia lihat sebuah boneka. Dia buru-buru nyamperin sambil mikirin Xiaoi. Dia udah mau ngambil boneka itu pakai tangan cakarnya, tapi dia berhenti dan ngubah tangannya jadi normal lagi sebelum ngambil boneka itu. Dan saat itu juga air matanya netes. Dia pengen banget tahu cewek itu ada di mana. Flashback 3 hari sebelumnya, laporan-laporan mulai masuk soal kabut merah yang muncul di banyak wilayah. Warga diimbau buat gak panik dan tetap di dalam rumah. Sementara itu, ada satu keluarga lagi di perjalanan pakai mobil. Anak cowok dan ceweknya lagi tidur di kursi belakang. Tiba-tiba tentara gedor-gedor mobil mereka nyuruh buat segera pindah. Ibunya duduk di samping, sementara ayahnya yang nyetir. Si ayah kelihatan udah gak percaya lagi sama omongan politisi. Si adik cewek bilang ke kakaknya kalau dia takut. Kakaknya nenangin, dia bilang semua bakal baik-baik aja karena mereka ada di sampingnya. Pas ayahnya lagi ngomel soal tentara yang turun tangan dan nutupin ini seolah-olah bencana alam, si anak cowok sadar ada keributan gede di luar. Dia jadi penasaran apa itu kabut merah. Nggak lama ada ledakan kenceng banget. Mereka semua kaget. Refleksi kakak langsung ngelindungin adenya dan nyuruh dia nunduk. Sebuah mobil nimpa mobil mereka. Si anak nanya orang tuanya baik-baik aja atau enggak. Ayahnya bilang kakinya kejepit, sementara ibunya batuk-batuk. Dia nanya apa yang terjadi. Tiba-tiba suara keras bikin mereka noleh. Muka mereka auto pucat pasi. Mereka ngeliat orang-orang lari pontang-panting dari kejaran monster. Tanpa pikir panjang, ayahnya teriak nyuruh mereka keluar dari mobil. Si anak nendang pintu sampai kebuka dan manjat keluar. Dia nyoba buka pintu ibunya, tapi macet. Ibunya nyuruh dia buat bawa adeknya pergi aja, tapi dia kekeh mau nyelamatin mereka. Adiknya gemeteran ngeliat monster itu deketin seorang pria. Pria itu teriak minta tolong kenceng banget. Ngeliat monster itu makin deket, ibunya maksa dia buat pergi. Ayahnya juga ngingetin kalau dia itu kakak, jadi dia harus tanggung jawab ngelindungin adiknya. Mereka nitipin Xiao adiknya ke dia. Gak lama sebuah ledakan ngelempar mereka. Ternyata monster itu loncat ke arah mobil mereka. Shuer teriak manggil ayah dan ibunya. Si monster keganggu sama keributan itu. Monster itu langsung ngincer mereka. Shuer mau nyamperin orang tuanya tapi kakaknya langsung nyeret dia kabur. Suasana jadi kacau balau. Monster bersayap itu bahkan ngejatuhin pesawat militer. Mereka berdua lari sekenceng mungkin. Di tengah jalan mereka lihat hewan-hewan dan orang-orang jadi beringas. Si kakak bingung sebenarnya apa yang lagi terjadi. Kabut merah nutupin area itu sementara monster mirip serigala mulai berburu. Kakak beradik itu ngumpet di belakang rak. Si kakak ngintip dan lihat serigala itu pergi. Dia udah lega tapi tiba-tiba adiknya ngerasa aneh. Si adik megangin kepalanya. Kakaknya nanya ada apa. Dia bilang badannya nggak enak. Si kakak lihat pantulan muka mereka di cermin dan ada garis-garis aneh muncul. Dia curiga ini gara-gara mereka kebanyakan ngirup kabut merah. Dia ngambil beberapa barang di rak ngebahasin kain pakai air. Terus dia nutupin hidung sama mulut adiknya pakai kain itu. Tapi pas itu juga dia ngerasa sakit luar biasa. Badannya panas banget dan rasanya ada sesuatu yang mau maksa keluar dari tubuhnya. Zu nanya kakaknya kenapa, tapi dia bohong bilang gak apa-apa. Dia berusaha ngendaliin tangannya yang gemeteran. Monster serigala yang lagi keliling ngerasain keberadaan mereka. Dia teriak, diem di badan, bikin adanya kaget. Monster itu akhirnya nemuin mereka. Keduanya langsung kabur dan dikejar. Mereka lari keluar supermarket tapi malah dihadang monster bersayap. Fix mereka terkepung. Si kakak meluk adenya erat-erat sambil nenangin dia buat gak takut. Monster bersayap itu ngepakin sayapnya sambil teriak kenceng. Makin banyak monster lain yang datang. Bahkan ada monster kayak naga merah raksasa di atas mereka. Si kakak udah pasrah mikir mereka beneran bakal mati. Oh iya, sebelum lanjut, cowok ini bakal jadi karakter utama kita, jadi tungguin aja plot armor OP-nya. Si abang ini langsung narik adanya balik ke dalam, soalnya di luar jauh lebih bahaya.
Dia langsung nyamber sebatang tongkat sambil bilang, ini satu-satunya kesempatan kita. Dia nekat nyerang monster serigala, malah tongkatnya yang patah. Anjay, malah si abang mau dicaplok. Dia jatuh-jatuhan nahan mulut si monster biar nggak ketutup. Tiba-tiba JLE ada panah nancep di mata monster itu. Ternyata si Zu yang nolongin pakai panah otomatis, tapi sekarang monsternya malah ngincer dia. Abangnya teriak, nyuruh dia lari. Adeknya nurut. Abangnya bilang, jangan pernah nengok ke belakang. Sementara itu, si abang udah batuk darah dan kesakitan parah. Sumpah timingnya jelek banget. Si Shui malah kesandung dan jatuh pas monsternya pas di belakangnya. Si abang pegangan tembok buat bangun dan tiba-tiba ZIWSSHC. Ada cahaya merah terang nembus langit. Reruntuhan nimpa si serigala dan si abang langsung nindih monsternya ke tanah. Terus dia nusuk pakai besi bangunan. Dia nusuk monster itu berkali-kali sambil teriak, mati aja loh. Shuer yang lihat jadi cemas sama kondisi abangnya. Dia langsung meluk abangnya biar berhenti. Dia bener-bener gak ngerti abangnya kenapa. Dia yakinin abangnya kalau dia baik-baik aja. Sesaat si abang keinget pas orang tua mereka nyuruh lari. Mereka nitipin Shuer ke dia. Ayahnya bilang bakal jagain ibu sementara dia disuruh jagain Shu dan harus bertahan hidup. Lalu dia dengar suara Shu manggil namanya. Dia langsung sadar dan lihat adeknya lagi meluk dia erat. Dia minta maaf udah bikin adeknya khawatir. Pas ditanya udah baikan, dia malah lihat monster bersayap di kaca lagi ngedeketin Zoe. Tanpa babi bu dia langsung narik adeknya buat ngehindar. Sekarang monster terbang itu malah ngincar mereka. Dia ngehajar monster itu pakai besi. Saking kencangnya serangan itu bikin si burung mental jauh. Terus dia nyuruh Juye sembunyi biar dia yang urus. Shuer cemas abangnya mau maju sendirian. Tapi si burung raksasa itu udah ngincer mereka, jadi dia harus mancing perhatiannya. Tapi Jui nggak mau abangnya pergi. Dia takut abangnya lepas kendali lagi kayak tadi. Dia ngeyakinin adeknya kalau kali ini nggak bakal kejadian lagi dan minta dia nunggu di sana karena dia bakal cepet balik. Si adek minta janji kalau abangnya bakal balik dengan selamat. Setelah berjanji, dia langsung melangkah keluar. Dia punya teori kalau dia ngebunuh monster dan nyerap energi merahnya dia bisa jadi lebih kuat. Jadi dia ngarep energi dari si burung gede itu bakal lebih mantep. Jadi selama dia bisa ngalahin monster itu, kekuatannya bakal cukup buat ngelindungin keluarganya. Dia teriak, mati loh. Si monster gede cuma ngeliatin doang. Malah kroco-kroconya yang nyerang. Anjir kayak nggak pantas dilawan langsung. Dia mukulin serigala-serigala itu sambil terus maju. Serangannya emang kuat, tapi para serigala itu mainnya keroyokan. Pas dia mukul satu di depan, tiba-tiba ada serigala dari belakang yang gigit lengannya. Dia ngamuk parah dan tangannya langsung berubah jadi cakar. Dia langsung nyabik-nyabik para serigala itu pakai tangan cakarnya. Anjay dia seneng banget ngerasain kekuatan ini. Sebuah pesawat yang terbang di atas mereka narik perhatian si monster gede. Si abang jadi bingung pas lihat monsternya terbang. Cowok ini langsung sadar dan bingung apa yang barusan terjadi sama dia. Sialnya sebuah rudal meluncur lurus ke arahnya. Dan pas banget Shuer keluar dan nanya apa dia baik-baik aja. Si abang panik teriak, nyuruh adeknya jangan keluar. Terus, rudalnya meledak. Orang dari pesawat itu lihat ada yang selamat, jadi mereka mendarat buat ngecek. Tapi pas lihat ada yang terinfeksi, mereka ninggalin dia gitu aja. Malah mereka bawa si cewek. Tokoh utama kita penglihatannya udah kabur, tapi dia sempat lihat adeknya dibawa naik ke pesawat. Para tentara buru-buru cabut karena para monster bakal balik lagi. Dia ngulurin tangan cakarnya pas pesawat itu terbang menjauh terus dia pingsan. Adeknya nangis sambil manggil-manggil namanya. Dia kelihatan kebakar sambil nanya, kenapa abang gak nyelamatin aku? Dia coba gapai adeknya pakai tangan cakarnya, tapi adeknya keburu hilang. Dan itu bikin dia kaget bangun. Ternyata mimpi yang sama lagi. Udah setengah tahun berlalu dan dia masih terus nyariin adeknya. Untungnya wujud anehnya gak ketahuan pas dia lagi tidur. Dia jalan keluar dari gedung sambil nenteng senapan mesin di tangannya. Sejak Zua dibawa orang-orang itu, dia udah nyari ke setiap tempat penampungan lokal tapi nggak ada jejaknya sama sekali. Biar bisa nemuin adeknya dia gabung sama patroli perbatasan unit paling cupu di militer dan jadi prajurit rendahan. Di dunia yang kacau balau ini, cuma tentara yang punya izin buat ngumpulin info dan jalan-jalan bebas. Akhirnya dia tiba di pos perbatasan kota Cishi. Dia nyapa kapten tim patroli kota Cishi Giajun dan minta maaf karena datang telat. Malah ditendang. Si kapten kesel karena dia malas-malasan lagi dan telat jaga. Pas dia manjat tangga, dia dengar ada yang bilang kalau para petinggi udah datang, mereka akhirnya bisa pulang. Terus si Jun ngancem kalau dia bikin masalah lagi, hidupnya bakal dibikin kayak di neraka.
Setengah tahun yang lalu, kabut merah meledak. Kebanyakan kota jadi hancur dan jadi sarang buat para monster. Bareng sama kabut merah, sebuah menara merah misterius juga ikut muncul. Manusia yang selamat cuma bisa bertahan hidup di perbatasan jauh dari menara dan kabut merah itu. Sambil ngeliatin kota yang udah hancur dari ketinggian dia, jadi mikir apa monster gede waktu itu masih ada di sana ya. Si Jun nyerocos katanya ada tim respon khusus jadi mereka tinggal santuy aja. Lagian, kalaupun tim elit itu gagal prajurit kroco, kayak mereka juga bisa apa? Mereka kan lagi ngomongin tim respon khusus yang super terkenal itu, jadi temennya nanya, kok dia bisa mikir tim sekeren itu bakal kalah? Padahal dari tadi unit itu udah ngebantai para monster dengan gampangnya. Sementara itu, MC kita lagi nongkrong di atas tebing sambil sebel sama baunya kabut merah. Soalnya kabut itu bisa bikin semua makhluk jadi barbar dan saling serang. Terus dia ngeliat kabut merahnya kebelah. Wah, firasat buruk ada sesuatu yang lagi ngecharge lurus ke arah mereka. Salah satu prajurit juga sadar ada yang aneh dan langsung lapor ke kapten. Si kapten malah ngomel, dibilang bikin panik. Gak lama kemudian mereka lihat kabut merah itu nyerbu ke arah mereka dan anehnya tim respon khusus malah lari tunggang langgang ke arah mereka juga. Mereka nanya ada apaan tapi orang-orang itu cuma teriak suruh mereka mundur secepatnya. Kapten langsung ngasih perintah buat semua orang kabur. Sedetik kemudian para anggota tim khusus itu ketelen sama kabut merah. Tiba-tiba si kapten teriak kenceng gara-gara bajunya nyangkut. Ternyata monster mirip naga udah nyantolin cakarnya di tudung bajunya. Dia udah pasrah, mikir ajalnya udah deket. Dari atas tebing MC, kita dengar teriakan mereka. Tanpa basa-basi, dia langsung terjun ke bawah. Dia mendarat pas di atas monster itu dan langsung ngehancurinnya. Monster satunya langsung noleh. Tangan MC kita pun berubah wujud lagi. Monster yang satunya nyoba buat makan dia, tapi MC kita malah ngerobek kepalanya sampai putus. Terus dia nyerap energi merah dari monster itu. Habis nyerap energi itu, dia ngerasa jadi sedikit lebih kuat. Dia jadi penasaran gimana jadinya kalau dia nyerap beberapa lagi. Pas banget 6 monster langsung ngepung dia. Ekspektasinya jadi makin tinggi. Tapi sebelum dia sempat ngapa-ngapain, monster-monster itu kena serangan laser super kuat. Dia bingung siapa yang datang. Ternyata ada cewek berambut perak yang juga kaget ngelihat dia di sana. Cewek ini adalah Captain Song Rui dari Detachment Blazing Blood. MC kita langsung sadar kalau ini orang dari tim respon khusus. Wah gawat nih, dia harus cepet-cepet balik ke wujud semula. Rui ngasih perintah ke unitnya buat gak nyisain satu orang pun. Anak buahnya langsung ngepung MC kita. Dia langsung angkat tangan sambil bilang jangan tembak. Dia ngejelasin kalau dia itu prajurit Yan Hao dari tim patroli. Tepat jam 12, mereka nembak. Ternyata target mereka adalah monster di belakang MC kita. Tim respon khusus pun ngasih konfirmasi kalau target udah diberesin. Rui maju dan nanya, senjata lu mana? Wah mampus deh MC, kita bingung mau jawab apa. Sebelum dia sempet ngeles tim respon khusus, dapat perintah supaya semua unit mundur ke garis pertahanan sementara dan gak ada yang boleh masuk tanpa izin Kapten Song. Di dalam tenda Rui dapat laporan kalau ada 37 korban jiwa di pos sektor itu. Di antara korban itu, 2 dari pasukan Ember Blood tim respon khusus dan 30 dari tim patroli. Laporan korban jiwa selesai. MC kita protes nanya kenapa dia malah ditahan. Dia kan korban juga katanya. Rui bacain catatannya, jam 5:23 kamu ninggalin pos tanpa izin selama 2 jam. Gak lama setelah kamu balik kerusuhan kabut merah terjadi. Dia dikasih kesempatan buat ngejelasin, wah harus pinter-pinter ngeles nih. Awalnya dia agak gagap, terus dia ngeles kalau dia ketiduran di reruntuhan deket situ tapi udah ngabarin kaptennya kok. Temen setimnya malah nyamber, halah dia mah telat di setiap misi dan kapten selalu ngebiarin aja. Cepu banget nih orang bikin kesel. Dia ngasih tatapan maut seolah-olah bilang, kalau bacot lagi gua bunuh lo. Si Cepu malah ngancem balik, jangan coba-coba nyalahin kapten. Rui jadi sadar tim patroli mereka ini isinya problematik semua ya. Seolah tahu lagi diomongin si Jun Bersin. Badannya penuh perban tapi dokter ngejamin kalau dia nggak bakal mati. Semua hasil tesnya juga kelihatan normal. Tapi anggota tim di sebelahnya ragu masa sih kondisi kayak gitu bisa dibilang normal. Balik lagi ke tenda Rui baca data yang bilang kalau MC kita baru lulus pelatihan dasar 3 bulan lalu. Di pertempuran tadi bahkan tim respon khusus aja kehilangan 2 orang. Tapi anehnya bocah ini bisa selamat. MC kita jawab kalau dia takut mati dan pas sekolah dulu dia anak atletik jadi larinya lebih kenceng dari yang lain. Dia ngaku pas lihat kabut merah dateng dia langsung ngibrit. Rui curiga, kalau takut mati ngapain masuk tentara? Apa jangan-jangan lu punya tujuan lain? Selama 6 bulan dia nyariin Yu, dia terus-terusan bunuh dan nyerap kekuatan monster level rendah.
Perlahan-lahan, dia jadi bisa ngendaliin transformasinya antara wujud monster dan manusia. Selama setengah tahun, dia ngehindarin orang-orang kayak serigala penyendiri. Dia pakai cara paling primitif buat nyari di setiap reruntuhan dan pemukiman manusia. Sebagai seorang prajurit, Rui ngecap dia pengecut yang ninggalin pos dan nahan informasi penting. Rui ngingetin kalau dia pasti tahu konsekuensinya. MC kita nanya belak-belakan, jadi saya mau dieksekusi. Rui malah ngebisik di telinganya, ada apa sama tangan lo? Wah, ketahuan juga kalau Rui lihat perubahan tangannya. Kenapa lo bohong? Dan apa tujuan lo sebenarnya? Percakapan mereka kepotong pas tanah tiba-tiba bergetar hebat. Cewek ini ngiranya gempa, tapi kok getarannya kayak familiar gitu ya. Si cowok langsung berdiri nyuruh dia kabur. Anjir, ternyata segerombolan monster dateng coy. Si cewek malah kesel lihat si cowok mau ngacir duluan. Kayak nggak dianggap gitu loh. Ya udah, langsung aja dibekuk sama dia. Anak buahnya auto panik takut kaptennya ini kalap. Mereka teriak nyuruh santai ntar tanahnya ambruk. Dan beneran ambruk dong, wah kau keke. Jebloslah mereka ke tempat gelap. Fix mereka sekarang ada di bawah tanah. Saking gelapnya si Ruye nyuruh lampu dinyalain. Salah satu cowok nyebut si Hao ini biang kerok berjalan. Katanya tiap ada dia pasti sial mulu. Si Hao nyaut protesnya ntar aja kalau udah selamat. Si cowok tadi masih aja pesimis emang kita bisa keluar gitu. Nggak lama mereka pun nyalain light sticknya. Dan bener aja tempat itu kayak labirin galian monster. Rui langsung kasih komando, tetap tenang, cek senjata jaga formasi, dan awasin punggung kalian. Tiba-tiba ada hembusan angin sepoi-sepoi. Si Hao kok noleh? Cowok di sebelahnya nanya, ngapain lu lihat ke situ? Hao jawab ada suara angin. Wah, si cowok langsung mikir, itu jalan keluar terus ngecek deh. Dengan girangnya si cowok ini laporan beneran ada angin coy. Dia muji-muji si Hao dasar bocah tengil tapi jago banget kalau soal kabur. Dia juga lihat ada cahaya di depan. Dia auto semangat dong, ngerasa udah ada jalan keluar. Saking senengnya dia nggak sadar ada monster ngendap-ngendap di belakangnya. Rui langsung teriak, tunduk. Dia langsung nembak dan penggal kepala monsternya. Cairan ijonya nyaris kena si cowok tadi. Gila, cairan dari kumbang ini korosif banget. Habis itu si kapten langsung ngomelin anak buahnya, jangan gerak tanpa perintah dari gue. Dia sadar si Howal ini emang jago ngehindarin bahaya. Terus dia ngomong ke Hao, begitu kita keluar dari sini, lu harus jelasin semuanya. Howal jadi mikir nih cewek ngerencanain apaan ya. Dia tahu si Ruye udah tahu rahasianya tapi belum ngebongkar. Gak lama kedengeran suara aneh. Mereka langsung sadar ada sesuatu yang datang. Buset, segerombolan monster lagi kumbang-kumbang itu keluar dari lubang-lubang. Wah, gawat banget ini situasinya. Kumbang-kumbang itu merayap ke arah mereka. Sambil kabur, mereka nembakin para monster itu. Tapi si Hao ngerasain sesuatu. Rui lihat dia berhenti dan teriak, jangan diam aja, lari terus. Tapi Hao sadar gerombolan serangganya berhenti. Anak buah yang lain lihat ada sesuatu di depan. Anjir, monsternya gede banget. Mereka nyebut ini kelas dominator. Monster ini udah nyerap kabut merah dan ngubahnya jadi energi. Hao langsung ngingetin fokus guys, makhluk itu bahaya banget. Rui langsung nembak. Di saat yang sama monsternya ngeluarin energi. Tembakannya kena sih, tapi pas Rui lihat serangan energi dateng, dia malah bengong. Untungnya jagoan kita nangkis serangan itu pakai tangannya yang berubah. Jelas aja si Rui kaget bukan main. Dia ngomong ke Rui, kalau kita selamat keluar dari sini, gue bakal jelasin semuanya baik-baik. Terus tangan satunya lagi ikut berubah juga. Rui jadi cemas, serangan dia aja nggak mempen. Dia mikir, apa cowok ini beneran punya cara? Dia cuma bisa bilang hati-hati. Dia jawab, iya. Terus langsung maju nyerang. Monster kelas dominator ini ngingetin dia sama monster yang sebelumnya. Ternyata monster itu ada tingkatannya. Kelas scout, kelas hound, kelas dominator, kelas colossus, sama kelas katastrofi. Dia jadi penasaran gokil apa ya gue kalau udah nyerap monster ini. Sekali nyerang, dia baru sadar monsternya alot banget. Kalau monster biasa udah hancur berkeping-keping dari tadi. Badan raksasanya itu kayak kendaraan tempur lapis baja. Dia nebak monster ini pasti udah makan banyak banget sejenisnya. Si monster nyerang balik tapi Hao berhasil menghindar. Dia bahkan ngejek lambat banget. Dia penasaran apa semua kekuatannya dipakai buat pertahanan doang. Soalnya monsternya cuma jadi samsak berjalan. Dua cowok yang lain ikut nembakin, tapi mereka cuma bisa melongo nggak percaya. Cowok yang biasanya lari paling kenceng yang paling takut mati, sekarang jadi jagoan. Mereka jadi bertanya-tanya, sebenarnya Yan Hao itu siapa sih? Rui ngejawab, dia itu subjek eksperimen yang dikembangin diam-diam sama unit khusus pemerintah buat ngelawan monster alien. Mereka nggak nyangka, cowok yang butuh 3 bulan cuma buat lulus latihan dasar.
Si tukang kabur nomor satu itu ternyata senjata eksperimen anti-monster yang bener aja. Mereka nanya ke Rue, Kapten udah tahu dari lama. Dia jawab, gue baru yakin pas dia nangkis serangan monster tadi buat gue. Cowok satunya lagi diem aja. Dia ini wakil komandan pasukan ekspedisi darah merah namanya Lin Yongji. Dia ragu apa bener unit khusus punya subjek eksperimen kayak gitu. Atau jangan-jangan kaptennya Rui nyembunyiin sesuatu. Rui ngejelasin kalau Hao itu kabur dari laboratorium dan mereka nggak nyangka dia malah nyusup ke patroli perbatasan. Si cowok nanya insiden wabah kabut merah yang terakhir itu apa gara-gara Hao. Dia jawab kemungkinan itu ada makanya gue harus selidikin dia. Dia ngasih peringatan, ini informasi super rahasia unit khusus, jadi apapun yang lo lihat atau denger jangan sampai bocor. Paham prajurit patroli? Dia jawab, siap paham. Gak lama si monster raksasa ngumpulin energi lagi di mulutnya. Terus bola energi padat itu pun dilepaskan. Wah gak beres ini. Hao teriak nyuruh mereka bertiga menghindar. Serangan itu ngehantam tanah. Untungnya Ruye berhasil lolos. Prajurit patroli tanpa nama itu kaget setengah mati dia masih hidup. Ternyata Yongji barusan narik dia buat ngehindar. Si prajurit ini lalu sadar kakinya ternyata cedera. Yongji nenangin, dia bilang kalau luka segitu gak bakal bikin mati. Dia nggak percaya kok bisa seorang anggota pasukan khusus mau nolongin orang rendahan kayak dia yang cuman prajurit biasa. Yongji ngejawab nuker satu kaki buat satu nyawa itu untung banget. Tapi si prajurit malah khawatir misinya kan ngeburu monster malah kehilangan kemampuan tempur penting. Yongji ngejelasin kalau dia jadi tentara bukan cuman buat ngebunuh monster-monster sialan itu. Tujuan hidupnya adalah melindungi. Dan sebagai perisai terakhir umat manusia, dia nggak bakal ninggalin siapapun. Kata-kata itu bikin si prajurit terdiam 1000 bahasa. Sementara itu di tempat lain Howell kelempar sama si monster. Energinya Crimson Mist udah habis. Dia bahkan udah nggak bisa lagi mempertahankan transformasi satu tangannya. Lawannya ini adalah Steel Shield Thornbuck kelas Dominator. Nah kan baru sadar dia sekarang betapa ngerepotinnya monster kelas Dominator. Si kumbang duri perisai baja itu langsung meraung ganas. Pas lagi ngincer si Hao, monsternya malah kena hantam dari samping. Ternyata itu serangan Ruye. Dia langsung teriak, ke Hao lu belum boleh mati. Masih banyak banget hal yang harus dia jelasin. Si Thornbuck kelas Dominator itu malah ketawa. Ruye sadar ada yang aneh. Terus dia ngeliat Crimson Mist muncrat keluar dari gua. Terowongan yang saling nyambung bikin dia gampang mindahin Crimson Mist dari tempat lain, makanya serangga itu bisa ngisi energinya lagi. Rui ngeliat luka si monster mulai sembuh. Kalau begini, terus monsternya bakal balik ke kondisi puncaknya lagi. Dia sadar letusan Crimson Mist di pos depan sebelumnya itu pasti ulah si monster. Dia tahu mereka nggak bisa ngebunuh monster itu, jadi dia ngajak kabur selagi bisa, tapi Howell nolak. Howell kekeuh mau ngebunuh monsternya. Munculnya kabut merah tadi ternyata juga ngisi ulang tenaganya. Sekarang monsternya nggak bisa gerak sembarangan, ini kesempatan terbaik mereka buat nyerang. Tapi kalau gagal, nyawanya bakal melayang di situ. Dia udah sering banget gitu bolak-balik di gerbang neraka, jadi nambah sekali lagi juga nggak masalah. Akhirnya Rui setuju dan ngambil satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Rencananya Rui bakal ngerahin semua kekuatannya buat ngehancurin pelindung kepala si monster. Terus Howell bakal manfaatin kesempatan itu buat ngancurin otaknya sampai tuntas. Cuman itu satu-satunya cara mereka bisa menang. Tanpa basa-basi Rui langsung nembak, di saat yang sama Howell maju nyerbu ke arah monster. Berkat serangan Rui, pelindung kepalanya hancur lebur. Howell langsung nyusul dengan serangannya sendiri yang mendarat telak di kepala si monster, terus ngehajar tanpa henti. Cairan hijau muncrat dari tubuhnya. Rui nunggu dengan cemas, berharap mereka berhasil. Howell jatuh dari kepala monster itu dan terhempas ke tanah. Rui langsung lari nyamperin dia. Dia nanya, apa Howell baik-baik aja? Tiba-tiba dia lihat ada sesuatu jatuh di atas Howell. Ternyata sebuah foto. Rui nggak sadar ada kristal hitam di tangan Howell. Kristal itu nancep ke telapak tangannya. Jauh di dalam alam bawah sadarnya, Howell awalnya bingung dan kemudian ngelihat dirinya sendiri tapi dia nggak bisa ngendaliin tubuhnya. Dia sadar kalau dirinya udah berubah total jadi monster. Tapi dia bingung lagi ngapain, dia mikir apa ini kayak hidupnya yang berkelebat di depan mata. Terus dia ngelihat sebuah DNA yang bersinar. Akhirnya dia ngerasa bisa gerak dan ada sesuatu di dadanya. Itu adalah kristal yang ada di dalam monster raksasa tadi. Kelihatannya kayak semacam gumpalan energi. Dia bingung gimana caranya kristal itu pindah ke dadanya padahal tadi cuma dipegang. Lalu kristal itu mulai nyerap Crimson Mist. Bukan cuma itu, tapi juga nyimpen energinya.
Jadi meskipun dia nyerap lebih banyak kabut merah dari sebelumnya dan makin liar, dia nggak perlu khawatir bakal kehilangan kendali lagi. Kristal ini kayak asuransi pas dia lagi lepas kendali. Benda itu bakal narik kembali Crimson Mist di tubuhnya dan balikin kewarasannya. Dengan begitu, dia bisa nyerap kekuatan monster tanpa ragu-ragu dan berevolusi jadi lebih kuat. Dia nggak perlu pusing-pusing ngitungin setiap monster yang dia bunuh. Dia agak kecewa pas tahu kapasitas kristal itu terbatas. Kalau terus-terusan diisi benda itu bisa meledak. Terus dia ingat sesuatu. Di jurus terakhirnya, si serangga tadi memakai Crimson Mist dalam jumlah yang sangat besar. Karena kristal itu bisa nyerap Crimson Mist, dia pun mulai mengumpulkannya. Sementara itu, tubuh aslinya terbaring di ranjang rumah sakit. Kabut merah bocor keluar dari dadanya. Akhirnya dia membuka matanya. Lalu dia ngumpulin kabut merah itu di telapak tangannya. Tepat saat itu Rui masuk dan ngeliat dia. Rui panik dan nanya dia lagi ngapain. Awal malah teriak nyuruh dia minggir. Lalu energi itu meledak dengan kekuatan dahsyat ke segala arah. 5 menit yang lalu, si prajurit patroli tadi ngelaporin ke Rui soal kaki Yongji. Rui ngejawab kalau Yongji itu seorang prajurit dan udah siap sama risikonya, jadi si prajurit nggak perlu nyalahin diri sendiri. Rui masuk ke ruang rawat. Yongji nanya ke dia soal Howal, soalnya dia nggak pernah denger unit khusus punya subjek tes. Rui ngejawab kalau itu kasus rahasia negara. Dia ngambil tablet Yongji dan nyaranin dia buat fokus pemulihan aja dan gak usah mikirin yang lain. Selain itu, Rui juga ngasih tahu kalau dia udah minta surat pindah tugas buat Yongji ke departemen logistik di markas pusat. Jadi mulai sekarang dia bisa istirahat yang bener. Yongji ngejawab kalau dia bakal ngelaporin masalah ini sejujur-jujurnya ke ayahnya Rui, kepala staf Song Lean. Cowok itu sok-sokan percaya sama keputusannya sendiri. Jelas aja cewek ini naik pitam dan ngingetin siapa atasannya. Sejak saat itu akses komunikasinya langsung dibekuin. Dia juga nggak diizinin pergi kemana-mana. Habis itu cewek ini langsung nyamperin Hao di bangsal 314. Sesampainya di kamar Hao, dia nyuruh anak buahnya buat jaga di pintu. Nggak ada seorang pun yang boleh masuk tanpa perintahnya. Dan pas pintunya kebuka, Hao lagi ngumpulin energi di tangannya. Dia kaget setengah mati ngelihat cewek itu tiba-tiba datang. Cewek itu nanya dia lagi ngapain, sementara Hao teriak nyuruh dia minggir. Energinya udah nggak bisa dikendaliin lagi dan akhirnya blar. Cewek itu langsung nunduk menghindar. Saking kuatnya energi itu, penjaga di luar sampai mental. Serangannya nembus 3 gedung dan gedung terakhir sampai ke belah 2. Dari jendela Yongji ngelihat gedung kosong itu bolong. Dia mikir, apa ini ulah si Hao? Kalau iya, kira-kira berapa lama Rui bisa nutupin masalah sebesar ini? Si penjaga tadi gemeteran ketakutan sambil ngedumel. Apes banget sih gue hari ini. Dia teriak minta tolong karena nggak mau mati. Rui sadar kalau serangan tadi itu jurus si monster serangga. Dia jadi penasaran kok bisa Hao pakai kekuatan monster tanpa armor. Dia pun bilang kalau Hao utang banyak penjelasan ke dia. Akhirnya mereka ngobrol berdua di atap rumah sakit. Cewek itu dengerin ceritanya dan nyimpulin kalau Hao nggak cuma bisa nyerap inti monster, tapi juga bisa niru kekuatannya. Hao nambahin bukan cuma itu, dia juga bisa nyerap dan nyimpen kabut Crimson lebih banyak dan kristalnya bisa memperbaiki diri sendiri. Cewek itu nyengir sambil nyeletuk, banyak juga ya fitur lo. Hao ngaku emang dapet kekuatan mereka, tapi dia juga takut kalau lama-lama dia bakal jadi kayak mereka. Dia jadi ragu apa orang kayak dia masih bisa disebut manusia. Dia nanya menurut cewek itu dia ini apa? Cewek itu jawab kalau dia itu unik, mau jadi manusia atau monster itu tergantung gimana dia pakai kekuatannya. Cewek itu juga tahu kekuatannya bisa jadi bencana sekaligus senjata, makanya dia ngasih 2 pilihan. Pilihan pertama gabung sama skuadnya Blazing Blood jadi prajurit cadangan. Atau pilihan kedua dianggap sebagai ancaman dan dibasmi kayak monster lainnya. Hao nanya dibasmi. Cewek itu ngaku kalau pasukan di kota ini termasuk dia nggak bakal sanggup ngelakuin itu. Tapi dia juga bilang jangan ger dulu ngelawan pasukan khusus sendirian, itu namanya sombong. Dia ngebujuk Hao dengan iming-iming kalau gabung skuadnya bakal dapat banyak keuntungan, status info sumber daya, dan dia yang bakal beresin semua masalah yang datang. Hao jadi geli sendiri, cewek ini nekat banget mau ngambil pion berbahaya kayak dia yang baru ditemuin dan kekuatannya nggak stabil. Hao sadar pasti ada harga yang mahal dan ngelihat cewek ini repot-repot ngerekrut dia, tahu pasti ada tujuan lain. Cewek itu mikir pinter juga nih cowok. Akhirnya dia ngaku kalau ada alasan kenapa dia butuh Hao. Dia juga ngeyakinin kalau mereka ini bukan musuh. Terus dia nawarin buat nganggep ini sebagai transaksi. Hao kaget pas cewek itu ngeluarin foto dia sama adeknya. Cewek itu ngingetin buat jangan ngeremehin dia. Kalau dia mau nyelidikin masa lalu Hao itu gampang banget buat dia.
Dia bilang kalau Hao gabung Blazing Blood, dia bakal pakai jaringan intelijen level tertinggi dan semua sumber daya buat bantu nyari adenya. Hao sadar banget kalau dia nyari sendirian secara membabi buta, kemampuannya terbatas. Dan bener kata cewek itu, dengan pangkat dan status yang lebih tinggi di militer, dia bisa nyelidikin lebih banyak tempat dan geraknya jadi lebih gampang. Hao akhirnya setuju, tapi dia ngajuin syarat. Berhubung cewek itu butuh banget sama dia minta gajinya dinaikin. Dia ngaku gaji sebelumnya udah ludes dipakai buat nyari adenya. Sebagai Kapten Blazing Blood cewek, itu nyetujuin Hao jadi prajurit cadangan dengan gaji dan tunjangan standar paling tinggi. Habis itu dia nyuruh Hao buat cepet pergi dan ngurus administrasinya. Hao nurut aja, dia langsung ke tim patroli buat ngurus surat pindah. Tapi sebelum dia bener-bener pergi, cewek itu inget sesuatu. Dia bilang kalau kerusakan rumah sakit tadi udah dia bayarin, jadi biayanya bakal dipotong dari gaji Hao. Cewek itu jadi inget pamannya dan makin bertekad buat nyelamatin dia. Sementara itu Hao nggak nyangka ujung-ujungnya disuruh ganti rugi juga. Rui punya firasat kalau Hao adalah kunci buat ngubah monster kembali jadi manusia. Beberapa hari kemudian di markas tim patroli, Hao baru tahu kalau si patroli yang kemarin juga pindah ke unit khusus. Cowok patroli itu nyombong bilang kalau kapten dan wakil kapten Yongji ngandelin dia banget. Walaupun dia masuk bagian logistik, dia pede kalau mereka bisa kerja bareng nantinya. Lah si Hao inget, namanya aja kagak. Hao emang gak terlalu merhatiin sekitar. Tiba-tiba cowok itu ngeliat Kapten Jun yang kondisinya udah mendingan. Hao langsung noleh ke arahnya. Lengan kanan dan kaki kiri Jun patah. Cowok kekar itu masih inget gimana Jun nampar dia demi seorang cewek bisu. Dan sekarang Jun kelihatan kayak anjing liar ngemis-ngemis ke tim pertahanan kota buat minta uang pensiun anak buahnya. Brook satu tendangan mendarat ke Jun yang udah cedera. Ternyata dia adalah kapten tim pertahanan kota Cishi Jangshir. Rekan patrolinya, Hao langsung ngamuk dan nyerbu mereka, tapi langsung dikunci sama dua orang. Dia teriak-teriak, minta kaptennya dilepasin. Shir nyengkrem rahang Jun, ngeludahin dia dan nyuruh dia buat berlutut jilatin lumpur di sepatunya. Kalau enggak, tangannya bakal dipatahin buat jadiin tongkat. Jun cuma bisa nahan amarah. Dia udah hampir berlutut, tapi Hao langsung nahan badannya dan bilang nggak perlu kapten. Jun kaget banget ngeliat Hao. Hao bilang dulu kapten udah banyak bantu dia, sekarang giliran dia yang balas budi. Dia langsung pasang badan ngancem kalau ada yang berani nyentuh sehelai rambut kapten, tulangnya bakal dia patahin dan jadiin kayu bakar. Semua orang langsung emosi. Mereka semua langsung nyerbu sambil bilang kalau dia cari mati. Tapi Hao dengan santai ngehindar. Dia nendang orang pertama, nyikut yang kedua, nendang lutut yang ketiga, dan nonjok perut yang keempat. Orang terakhir langsung mental ke tembok. Dalam sekejap 4 orang langsung tumbang. Terus cowok di belakang Shir teriak kalau kapten mereka itu prajurit rank I. Mereka ngancem kalau Hao bakal mati karena udah nyerang mereka. Jauh di lubuk hati Shir kaget ngeliat anak buahnya tumbang cuma dalam 4 detik. Dia jadi penasaran kok bisa si Hao ini cepet banget. Shir langsung nodongin pistol ke Hao. Dia nggak percaya sampah dari tim patroli berani ngelawan penjaga kota. 3 peluru langsung ditembakin ke arah Hao. Tapi Hao malah nangkep pistolnya sambil bilang kalau kecepatan nembaknya lambat banget. Terus crack pistol itu hancur diremes gitu aja. Dia bilang kecepatan Shir nggak ada 1%-nya dari Rui. Shir murka dan ngeluarin belati, tapi Hao langsung nangkep tangannya. Senjatanya dibuang dan leher Shir langsung dicengkeram. Hao inget kalau cowok ini tadi nyuruh kaptennya buat berlutut. Cengkeramannya makin kenceng bikin Shir panik. Hao natap dia tajam dan bilang sekarang giliran lo. Lalu dia ngehajar si TI sensor. Sok jago ini ke tanah bikin dia pingsan seketika dengan mulut berbusa. Orang-orang lainnya nggak percaya dia bisa ngehindarin peluru dan ngancurin pistol standar pakai tangan kosong. Dalam hati Hao sadar kalau kekuatan fisik yang ditingkatin sama inti monster ini bener-bener di luar dugaan. Para anggota tim pertahanan langsung ngecap dia monster. Mereka pun langsung kabur. Hao ngambil tongkat penopang. Rekan patroli tadi nyamperin dia dan bilang kalau dia kayak dewa perang. Jun nanya apa dia baik-baik aja. Dia jawab badannya kuat nahan pukulan. Hao ngasihin tongkat itu ke Jun. Jun berterima kasih tapi Hao bilang nggak perlu karena selama ini kapten udah selalu ngejaga dia. Membela kaptennya adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakuin. Tapi Jun jadi cemas takut tim pertahanan kota bakal nyari masalah sama Hao. Rekan patrolinya bilang nggak usah khawatir soalnya Hao dan dia sekarang udah jadi anggota unit respons khusus. Jadi tim pertahanan kota nggak bakal berani macem-macem sama mereka. Malam itu di markas sementara unit respons khusus kota Cishi. Truye nanya apa semua dokumen serah terima udah beres. Hao ngejawab udah.
Terus Rui ngasih tahu kalau dia udah ngirim aplikasi Hao buat gabung ke markas pusat dan markas pusat udah nyetujuin. Hao kagum sama efisiensi mereka. Dia nanya apa itu artinya dia udah jadi anggota resmi. Rui bilang jangan buru-buru karena langkah selanjutnya itu yang benar-benar penting. Dia harus segera berangkat ke markas pusat di Huchen buat ikut penilaian masuk divisi tempur unit respons khusus. Rui yakin dengan kekuatannya Hao pasti lolos. Hao malah pede banget dia bahkan mau mecahin rekor baru di Hucheng. Kendaraan lapis baja pun melaju. Rui ngasih tahu Hao kalau Hucheng itu ibu kotanya unit khusus. Markas pusat Blazing Blood juga ada di sana. Hao pernah denger kalau rank minimal buat anggota resmi Blazing Blood itu prajurit rank D. Dia jadi penasaran gimana cara nentuin rank-rank itu. Dia nunjuk ke rekan patrolinya yang dari tadi diem aja dan bilang kalau cowok itu kan lemah. Jadi dia nggak percaya kalau dia juga ikut penilaian Blazing Blood. Rekan patrolinya ngejawab kalau dia itu badak tahan banting. Rui ngejelasin kalau dia gabung tim logistik bukan tim tempur jadi nggak perlu ikut penilaian tempur. Si rekan patroli nambahin kalau tim logistik itu berantemnya barengan sama tim tempur. Jadi nanti bisa aja Hao yang harus ngandelin dia. Karena perjalanan masih lama, Rui mau ngasih beberapa info. Dia ngejelasin kalau orang-orang kayak dia yang bisa pakai kemampuan khusus itu disebut warrior. Kekuatan tempur seorang warrior dibagi jadi 6 peringkat A, B, C, D, dan E. Markas Pusat Unit Respons Khusus punya sistem penilaian sendiri. Yang dilihat dasarnya itu kekuatan fisik dan stamina. Nah, kalau buat monster-monster atau aberasi, mereka diklasifikasiin dari yang paling lemah ke yang paling kuat. Ada 5 kelas Scout, kelas Hound, kelas Overlord, kelas Behemoth, dan kelas Calamity. Normalnya prajurit rank E bisa ngalahin aberasi kelas Scout. Pakai logika yang sama prajurit rank D bisa nanganin aberasi kelas Hound. Warrior rank C sama B sih masih bisa lah ngelawan monster kelas Overlord. Kalau warrior rank A bisa nanganin monster kelas Behemoth dan cuma warrior rank S yang sanggup ngelawan monster kelas Calamity. Selain itu, kecocokan sama Biscore juga ngaruh banget ke rank. Hao pun nanya soal afinitas Biscore ini. Cewek itu ngejelasin kalau di dunia sekarang cuma monster yang mutasi dari kabut merah yang punya kemampuan spesial. Nah, kalau manusia satu-satunya cara buat bangkitin kekuatan super ya dengan nyatuin diri sama Biscore monster lewat persenjataan khusus. Jadi hal-hal kayak kondisi fisik bakat bahkan hoki semuanya ngaruh ke tingkat kecocokan sama Biscore. Makin cocok makin tinggi kualitas dan jumlah skill yang bisa dia dapetin. Kalau sampai gagal nyatu sama Biscore, rank tertinggi yang bisa dicapai cuma mentok di rank E. Tiba-tiba truk militer mereka berhenti. Salah satu anggota tim pertahanan kota ngasih tahu kalau jalannya ditutup karena macet. Mereka disuruh cari jalan lain. Kru pasukan khusus nggak percaya kok bisa-bisanya mereka berani ngehadang unit elit begini. Tim pertahanan kota ngeles kalau mereka juga lagi tugas resmi, jadi ya mau gimana lagi. Sebuah mobil putih dengan logo tanaman rambat hijau lewat gitu aja. Rui yang ngeliat itu jadi curiga ngapain petinggi dari grup Greenvine ada di sini. Dia ngerasa ada yang nggak beres. Sejam kemudian di lokasi tes Blazing Blood, seorang pria di depan ngumumin kalau Blazing Blood adalah perisai terkuat umat manusia dan pedang tertajam pasukan khusus. Dia adalah Ling Yongxin, kepala penguji Blazing Blood dan juga seorang warrior rank A. Dia bilang nggak peduli latar belakang mereka apaan, tapi begitu masuk ke sini, mereka semua harus ikutin aturan mainnya. Dia juga ngingetin kalau pakai orang dalam atau koneksi nggak bakal ditolerir sama sekali. Dia nggak peduli mereka anak siapa. Kalau emang nggak punya skill, jangan harap bisa bertahan di Blazing Blood. Tes pertama adalah tes fisik. Tugas pertamanya lari 100 meter sambil bawa beban 50 kg. Hao nyampe garis finish cuma dalam 5,10 detik. Berikutnya, angkat barbel elektromagnetik. Hao bikin semua orang kaget pas dia enteng banget ngangkat yang beratnya 100 kg. Habis itu ada tes kekuatan pukulan yang ternyata terlalu gampang buat dia. Saking kuatnya dia malah ngerusakin mesin tesnya jadi skornya bahkan gak bisa dihitung. 10 menit kemudian dia lapor ke kepala penguji kalau udah nyelesain semua tes. Yongxin ngecek dan ngumumin skornya 198 poin. Semua orang langsung shock soalnya rekor anak baru sebelumnya cuma 140. Beberapa langsung nuduh dia curang. Seseorang nyamperin Yongxin dan protes soal rekor anak baru yang cuma 140 poin itu. Ternyata orang ini, Zhang Jin adiknya kapten tim pertahanan kota Cixi, nggak terima rekornya dilewatin sama Hao. Yongxin ngejawab kalau dia ngawasin sendiri tesnya dan semuanya kerekam kamera. Dia jadi tersinggung seolah-olah dituduh ngelolosin Hao lewat jalur belakang. Jin ngejawab kalau dia nggak berani nuduh cuma penasaran aja. Dia nanya ke Hao apa dia dari tim patroli kota Cixi. Hao bingung tapi dia jawab iya. Terus si Jin bilang cuma mau nyapa doang karena mereka sekampung.
Tapi dalam hatinya, dia udah ngerencanain sesuatu yang jahat buat bocah itu. Dia mau balas dendam buat kakaknya yang udah dipermalukan. Hao jadi tertarik pas Jin nyebut mereka dari kampung halaman yang sama. Yongshin ngasih tahu kalau cowok itu namanya Jin, salah satu anak sultan dari tim pertahanan kota Cishi. Dia nanya, apa Hao kenal sama dia? Tapi Hao bilang enggak. Tapi setelah tahu dia dari tim pertahanan Cici, Hao sadar kalau gerombolan tim pertahanan kota itu emang busuk sampai ke akarnya. Gak lama kemudian Yongshin ngumumin hasil tes fisik. Peringkat 30 ada Jang dengan 89 poin dan seterusnya. Terus peringkat ketiga diraih sama Jungjin dengan 123 poin. Peringkat kedua ada Jinying dengan 135 poin dan juara pertamanya adalah Hao dengan skor 198 poin. Seorang cewek pirang kelihatan seneng banget. Dia datang buat ikut tes cuma buat iseng tapi nggak nyangka bakal nemu anak baru sekuat itu. Dia jadi semangat buat meneliti Hao lebih dekat. Cewek ini adalah Jin Ying, seorang peneliti senior di Biro Intelijen Teknis. Di kamar asrama Jin lagi ngobrol sama seseorang lewat tablet. Dia ngerasa bersalah karena nggak bisa dapat peringkat pertama. Dia ngeluh karena tiba-tiba muncul 2 monster. Tapi orang di seberang bilang, kalau bukan karena abangnya jadi anjing, suruhan grup Green Vine dia bahkan nggak bakal lolos seleksi. Orang tuh ngingetin kalau kesempatannya cuma sekali, jadi jangan sampai gagal. Dia bertekad harus masuk Blazing Blood demi kakaknya. Di stasiun pengujian B-Score, Yongshin ngeyakinin mereka kalau tesnya nggak ribet. Mereka cuma perlu pakai pelindung pergelangan tangan dan nempelin B-Score di atasnya buat mulai tes. Siapapun yang afinitas B-Score-nya di bawah 40% bakal langsung dieliminasi. Dia juga ngejelasin soal B-Score jaga-jaga kalau ada yang belum tahu. Cuma monster kelas Hound atau lebih tinggi yang bisa ngasilin B-Score. Makin kuat monsternya makin bagus juga kualitas B-Score yang dihasilin. Kalau B-Score dipasang ke senjata khusus seorang petarung bisa pakai jurus kayak para monster. Nah, B-Score kualitas item hitam itu biasa ditemuin di monster kelas anjing sampai kelas Overlord. Tingkat kualitasnya itu naik dari hitam merah, karatan merah, darah pink, dan yang paling dewa itu warna emas 5. Setiap orang itu punya tingkat kecocokan yang beda-beda sama B-Score dan bakal ngebangkitin kemampuan dengan atribut yang beda juga tergantung bakat bawaan masing-masing. Kekuatannya bisa elemen tipe kekuatan fisik atau kontrol pendukung. Pelindung pergelangan tangan itu ibarat equipment level paling cupu. Cuma bisa buat ngetes kecocokan doang dan gak bakal ngasih kemampuan apa-apa. Nanti kalau mereka udah resmi gabung divisi tempur Blazing Blood, barulah mereka bakal dikasih B-Score dan senjata yang lebih canggih. Terus dia ngumumin kalau tes afinitas B-Score dimulai. Peserta pertama dapat rank D dengan afinitas 39%. Dia langsung putus asa gitu soalnya pas ujian fisik dia dapat peringkat kelima. Dan ternyata tes ini jauh lebih susah daripada bunuh monster. Kandidat berikutnya dapat rank D dengan afinitas 56%. Dia senang banget karena lolos dan akhirnya bisa gabung Blazing Blood. Giliran berikutnya adalah Jinx. Matanya kelihatan merah sangar gitu. Dia ngambil batu itu dan naruh di pelindung tangannya, terus nyuruh batunya nurut sama dia. Gak lama skornya keluar, rank D dengan afinitas 60,5%. Semua orang langsung kaget soalnya rekrutan paling jago tahun lalu aja cuma dapat 56%. Bisa jadi dia nih yang bakal jadi paling kuat tahun ini. Jin langsung sombong bilang kalau yang lain itu sampah dan dialah yang terkuat di sana. Awal cuma nontonin gaya sombongnya pas dia turun dari panggung, tiba-tiba Ying nyamperin dia. Cewek itu nanya apa dia dari kota Cici. Dia penasaran kok bisa dia nggak pernah denger ada orang sekuat Jin sebelumnya. Dia ngenalin diri sebagai si paling tahu di biro teknis. Jadi aneh aja gitu kok bisa Jin lolos dari radarnya dia yang mana bikin Jin jadi agak terkesan. Terus cewek itu nebak kalau fluktuasi aneh konsentrasi Crimson Mist di kota Cici beberapa hari lalu pasti ada hubungannya sama Jin. Jun coba pura-pura bego, tapi cewek itu bilang gak masalah kok kalau dia gak mau ngaku. Dia cuma mau nunjukin kalau dia bener-bener tertarik sama Jin. Jun pun manfaatin kesempatan buat ngorek informasi dari si mbak paling tahu ini. Cewek itu setuju, tapi ada syaratnya. Kalau skor Jun lebih tinggi dari skornya, dia bakal kasih tahu semua yang pengen Jun tahu. Gak lama nama cewek itu dipanggil buat maju. Dia langsung narik perhatian semua orang dan ngumumin kalau dia bakal mecahin rekornya Jin. Awal jadi penasaran emang dia sekuat itu sementara Jin ngehina dia. Dia ngambil batu hitam itu muter-muterin di tangannya dengan santai terus naruh di pelindung pergelangan. Hasilnya langsung keluar rank D dengan afinitas 78%. Anjay semua orang syok berat. Terus mereka baru sadar kalau cewek itu adalah si gadis Jingli yang terkenal.
Dia nyengir lebar banget. Pas turun, dia sengaja nekenin gimana dia udah ngebuktiin bisa mecahin rekor Jin. Jun jelas marah banget. Selain Howell, dia juga nggak bisa ngebiarin cewek nyebelin itu lolos. Akhirnya Howell jadi yang terakhir dipanggil. Sejak dia tahu seberapa kuat cewek itu, dia mulai yakin kalau Ying nggak bohong. Bisa jadi dia emang beneran tahu banyak hal. Ying nanya ke dia apa, dia ngerasa tertekan. Demi petunjuk tentang adiknya Howell udah bertekad buat menangin taruhan ini. Dia bilang ke Ying buat nonton baik-baik. Menurut Rui Reng dia itu paling nggak cireng. Kualitas biskornya warna hitam sama persis kayak yang pernah dia serap. Dia jadi penasaran kira-kira tingkat afinitasnya bakal berapa ya. Dia menaruh batu itu di pelindung tangannya dan siap-siap ngeliat seberapa besar potensinya. Dia udah ngarep dapet cireng. Dia udah ngebayangin semua orang bakal melongo kaget soalnya itu udah level ketua regu. Tapi sistemnya malah nunjukin error. Hasil kayak gitu belum pernah terjadi sebelumnya. Di layar tertulis 0%. Jin langsung ketawa ngakak. Konyol banget bahkan Biscore aja nolak dia. Howell cuma bisa cemberut. Terus dia lihat pelindung tangannya, ngeluarin kabut merah, tubuhnya malah nyerap paksa Biscore itu. Nggak percaya dia dapat 0%. Skor paling parah sebelumnya itu cuma 1%. Dia harus nyatet ini. Dia tahu kalau si kakek tua pasti bakal seneng sama data ini. Jun dengan senyum jahatnya ngeliat B-score itu. Dia langsung teriak ngelaporin kalau Howell nyuri B-score-nya. Saat itu juga Yang Shin nyuruh Howell angkat tangan biar dia bisa lihat pelindung tangan dan B-score-nya. Benda itu udah lenyap. Dia nanya di mana B-score-nya. Dia nuntut penjelasan. Howell ngejawab kalau dia juga nggak tahu. Dia ngerasa canggung banget. Dia harus cepet-cepet nyari alasan atau dia beneran bakal jadi kelinci percobaan. Dia pun nekat berjudi. Dia nyamarin perubahan monsternya sebagai kemampuan yang diaktifin sama Biscore. Dia nunjukin tangannya yang udah kayak cakar. Jin kaget bukan main. Dia bingung itu kekuatan apaan. Tanpa basa-basi Yongshin langsung ngeluarin senjatanya dan nyalain alarm siaga buat semua unit. Dia nyuruh para peserta buat mundur sementara Ying malah kelihatan seneng banget ngeliat perubahan wujud itu. Jun bertanya-tanya apa cowok itu terinfeksi lagi. Yongshin nyuruh mereka semua mundur. Dia bertekad buat ngatasin Howell saat itu juga. Ying manggil Howell buat nanya apa dia masih bisa dengar suaranya. Howell nanya balik apa. Yongshin sedikit kaget ngeliat dia belum kehilangan akal sehatnya. Howell dengan santuinya ngejawab kalau itu emang kemampuan Biscore yang tiba-tiba nancep ke badannya dan ya udah kejadian deh. Ying lega banget Howell nggak jadi ngamuk, jadi dia yakin itu pasti kemampuan transformasi. Dia langsung heboh karena ini kejadian pertama kali. Yongshin bilang kalau Howell ini dapat jackpot gede. Bisa sadar sendiri setelah berubah wujud itu beneran gokil, kemampuan yang langka banget. Howell jadi makin penasaran sebenarnya Ying ini siapa sih kok bisa tahu banyak hal. Sambil senyum Ying ngejawab, gue ini orang yang tahu segalanya. Yongshin ngebocorin kalau dia itu kandidat Blazing dan juga peneliti senior di Biro Intelijen Teknis. Bokapnya Mayor Jenderal Jun Ancang adalah kepala seluruh Departemen Riset dan Pengembangan Teknologi. Ying langsung bete karena rahasianya dibongkar ngerusak total aura misteriusnya. Yongshin pun ganti topik dan nanya gimana cara nyerahin Biscore itu. Howell jadi bingung. Dia ngaku bukannya nggak mau ngasih, tapi benda itu udah nempel di badannya dan nggak mau lepas. Jun yang denger itu langsung kepikiran buat ngelaporin ke orang-orang Greenvine. Ini ngejadiin Howell kelinci percobaan yang sempurna. Di ruang radiologi Howell pun di-scan sama sebuah mesin. Para peneliti sampai melongo nggak percaya ada Biscore tumbuh di badan manusia. Dan karena udah nyatu sama badannya, nggak bisa dilepas gitu aja. Mereka nanya pendapat Direktur Jin. Dia jawab kalau hal ini sangat layak buat diteliti. Dia yakin masih banyak rahasia di balik semua ini. Ternyata Mayor Jenderal Jun Anceng adalah Wakil Direktur Biro Intelijen Teknis. Tiba-tiba 2 orang cowok masuk dan nanyain situasinya sama latar belakang bocah itu. Dia nanya apa Blazing Blood masih mau kaku sama aturan dan nolak siapapun yang kompatibilitasnya di bawah 40%. Song Leon, seorang letnan jenderal sekaligus kepala staf unit respons khusus, nyuruh dia berhenti sok misterius dan cepetan jelasin apa yang terjadi. Anceng lah yang mimpin tim pengembang alat tes ini bareng Greenvine. Dia paling tahu kalau hasilnya harusnya 0%. Ying langsung nyuruh bokapnya cepetan ngomong, soalnya dia udah penasaran banget. Dia nanya ada apa sama Howell. Jun ngungkapin kalau angka di mesinnya melonjak gila-gilaan, tingkat kecocokannya bener-bener di luar nalar. Angkanya bahkan ngelewatin batas maksimal teori di 100%. Leon langsung nyuruh Yongshin ikut dia saat itu juga. Sementara itu di dalam mesin Howell sadar kalau Biscore-nya berubah warna dari item jadi merah.
Dia mikir apa ini gara-gara dia nyerap biskor yang kecil tadi. Dulu waktu nyerap biskor kelas Overlord, dia bisa nyuri kemampuannya dan ngaktifin Crystal Core di dalam tubuhnya. Dan sekarang, nyerap biskor level rendah emang nggak ngasih kemampuan baru, tapi malah ngebuat biskornya jadi lebih kuat. Dari item pekat, warnanya berubah jadi merah karat. Total penyimpanan Crimson Mist jadi nambah efisiensi penyerapannya juga jadi makin GG. Warnanya jadi coklat kemerahan kusam kayak besi karatan. Intinya makin kuat monster yang dia serap, makin kuat juga dirinya nanti. Di markas Blazing Blood Rui lagi debat panas sama Leon. Dia yang udah bawa Howell ke sana, jadi dia nuntut kenapa Howell nggak boleh masuk skuadnya. Leon langsung ngingetin dia buat jaga sikap dan jabatannya. Dia juga nyindir Rui yang kelihatan terlalu perhatian sama si rookie peringkat C itu. Rui ngotot ke bokapnya kalau dia udah janji bakal bawa Howell ke timnya. Dia nggak mau jadi prajurit yang ingkar janji. Tapi Leon ngebales janji seorang prajurit itu buat negara, bukan buat satu orang doang. Dia juga negasin kalau Howell udah gabung sama timnya Yongshin dan itu nggak bisa diubah. Dia nanya apa Rui mau berantem sama sesama pemimpin skuad cuma gara-gara satu rekrutan. Leon nyuruh dia balik ke posnya. Rui cuma bisa nurut, tapi dalam hati dia bertekad bakal cari cara lain. Di ruang santai barak Blazing Blood tiba-tiba ada yang bawa kabar heboh. Ternyata itu si Ying. Dia ngasih tahu kalau sarang yang baru ditemuin di antara Lake City dan Redstone City bakal dijelajahi sama para rookie Blazing Blood. Dia udah ngajuin diri bareng instruktur Yongshin biar mereka bisa jadi satu tim. Yan Hao akhirnya diidentifikasi sebagai peringkat C dan jadi anggota skuad Yongshin. Gak lama Yongshin ngebriefing mereka kalau tujuan misi kali ini adalah investigasi dan menilai level ancaman. Dia ngingetin mereka buat selalu waspada. Meskipun ini cuma sarang biasa, bisa aja udah berubah total gara-gara efek Crimson Mist. Ying peneliti senior peringkat D dari Biro Intelijen juga ikutan jadi anggota skuad Yongshin. Dia bilang soal ngumpulin data serahin aja ke gua beres. Level ancaman sarang monster ini dibagi jadi 4 tingkat rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi. Tipenya juga macem-macem dari tinggi ke sedang. Nah, sarang level rendah yang bakal mereka datengin ini tipenya sarang lebah. Ciri-cirinya strukturnya simple tapi lorong di dalamnya tuh ribet banget dan bagian paling mematikannya adalah ada gerombolan lebah penyengat super banyak yang isinya ribuan lebah pekerja dan beberapa lebah prajurit. Hao nyeletuk, masa ngurus sarang tawon doang gak bisa sendirian. Dia kaget banget kenapa harus sampai 3 mobil penuh orang. Ying nyahut kalau tawon besi itu bukan lebah madu unyu-unyu. Tiba-tiba si supir ngeliat sesuatu yang aneh. Hao ngintip keluar, matanya langsung melotot pas lihat segede apa tawon-tawon itu. Bener kata Ying barusan, ini tuh tawon besi kelas pengintai dan jelas beda level sama lebah madu biasa. Si supir yang ternyata mantan polisi patroli sekarang, anggota unit khusus swasta langsung teriak pegangan kuat-kuat. Para tawon itu mulai nembakin sengat mereka. Serangan mereka kayak gitu ternyata. Ying tahu banget mobil lapis baja ini nggak bakal kuat nahan serbuan itu. Hao langsung nawarin diri buat ngadepin gerombolan di luar. Pas banget buat nyobain jurus barunya. Pintu mobilnya meleleh. Terus dia lompat keluar mobil, cari tempat sembunyi dan bertahan. Teriaknya sambil langsung nerjang ke arah tawon-tawon itu. Si polisi tadi kaget dan bingung kemampuan macam apa yang make pintu jadi senjata. Ying ngejelasin kalau itu kemampuan transformasi. Dia lanjut cerita pas tes penilaian dulu. Hao nyerap inti monster dan waktu itu dia cuma bisa ngubah dirinya sendiri. Jadi Ying gak nyangka dia sekarang bisa ngelapisin benda pakai kekuatannya. Ying jadi semangat banget. Setelah tahu Hao bisa ngubah benda jadi senjata, dia jadi pengen banget ngerekam data pertarungannya dan neliti dia pas mereka balik nanti. Tiba-tiba sesuatu melesat ke arah Hao, benda hijau itu nembus lengannya. Anjir, monster ini lebih kuat dari yang lain sampai bisa nembus pertahanannya. Dia harus cepet-cepet nyari tahu dari mana tembakan itu datang atau dia bakal keok bentar lagi. Dia teriak, ada musuh lain tapi lokasinya nggak ketahuan. Hao nyuruh mereka hati-hati dan sembunyi. Mereka pun langsung ngumpet di balik batu gede. Salah satu anggota unit khusus malah nekat misah sambil bilang tawon besi takut api. Ying teriak, jangan keluar. Tapi telat begitu dia keluar, dia langsung kena tembak duri hijau itu. Dan sedetik kemudian api langsung ngelalap tubuhnya. Hao nanya ke Ying dari mana datangnya duri hijau tadi. Ying ngeliat itu ratu tawon kelas Hound Sengat, di ekornya punya racun yang bisa ngancurin armor di bawah peringkat C. Dia nggak percaya ternyata ada kelas Hound di sini. Ini artinya info intel mereka salah total, sarang ini sama sekali bukan level rendah. Hao minta bantuan mereka buat ngurusin tawon-tawon pengintai selagi dia maju ngelawan si ratu. Ying langsung setuju.
Sebagai tipe elemen dengan kekuatan angin, dia langsung ngeluarin badai hembusan angin kencang itu nyapu bersih semua tawon besi. Akhirnya si Ratu Tawon nunjukin wujudnya. Hao akhirnya bisa lihat musuh utamanya, seekor tawon raksasa yang serem abis. Dia langsung muter pintu mobil itu dan ngebentuknya jadi tombak dua mata. Terus dia siap-siap buat nyerang. Dia ngelempar tombak itu sekuat tenaga. Tombak itu melesat super cepet dan kena telak si Ratu Tawon. Hao udah ngenain titik vitalnya, tapi si Ratu sama sekali nggak goyah. Ying jadi heran kok bisa kelas Haun sekuat ini. Dia punya teori, makanya dia teriak ke Hao jangan biarin dia kabur, dia mau berubah jadi kelas Overlord. Tapi Hao malah milih rebahan di tanah dan ngebiarin Ratu itu kabur. Tenaganya udah habis cuy. Tanpa ada kabut crimson buat ngisi ulang energinya, langsung kering kerontang. Coba aja tadi dia nyimpen dikit buat ngelawan si Ratu. Ying ngejek lu lagi acting mati ya, muka lu lemes gitu. Terus dia nanya, perlu napas buatan dari mulut ke mulut nggak? Hao jawab datar, gue nggak minat sama bocil. Anjir, Ying langsung kesel dong. Sambil ngomel, dia ngasih sebatang Snickers ke Hao. Hao ngejelasin, gue kehabisan energi bukan karena lapar. Mereka pun asik ngunyah coklat pas yang lain datang. Tim bantuan langsung nanya apa mereka baik-baik aja. Awal jawab mereka aman dan nyaranin buat bersihin area pertempuran, bikin camp sementara dan situasi ini harus segera dilaporin. Ying nyahut kalau dia udah ngelaporin semuanya. Pas dicek Ratu Tawon udah balik ke sarang dan konsentrasi kabut crimson di sana masih rendah. Mereka bisa masuk pakai baju pelindung, tapi Hao ngerasa mereka harus nunggu bantuan. Tapi Ying ngeyel si Ratu kan lagi luka, jadi ini kesempatan bagus buat ngumpulin data dan ngabisin dia sekalian. Lagian level ancaman sarang ini udah naik jadi menengah tinggi. Kalau mereka berhasil, mereka bakal nyelesain misi di atas peringkat mereka dan dapat banyak banget keuntungan. Sementara itu, di markas besar unit respon khusus, tepatnya di kantor kepala staf Leon ngaku kalau para petinggi lagi pecah suara. Ternyata bukan cuma orang kayak mereka yang pengen Hao jadi petarung kelas atas. Ada juga sekelompok ilmuwan gila yang pengen banget jadiin dia bahan eksperimen. Leon nyuruh Yongshin buat ngawasin Hao ketat-ketat karena dia itu spesial. Tiba-tiba Yongshin dapat pesan darurat. Leon langsung nyuruh dia buat jawab. Dia dapat laporan kalau level ancaman sarang yang lagi dijelajahi tim Hao berubah dari rendah jadi tinggi dan parahnya Ying udah masuk duluan ke dalam. Gak masuk akal banget. Leon bilang biarpun Ying kelihatan selengean, tapi dia itu orangnya teliti. Dia nggak mungkin ngambil risiko segila itu, pasti ada yang aneh. Leon langsung ngasih perintah, kirim unit Blazing Blood terdekat buat bantuan. Rui bakal mimpin timnya dan langsung gas berangkat sekarang juga. Misi utamanya ada dua. Pertama, pastiin Ying sama Howo aman. Kedua, bantai habis sarang monster itu. Pas lagi serius-seriusnya, si Yongji nongol. Yongshin kaget dikiranya adiknya itu masih di rumah sakit. Leon langsung jelasin kalau dia sengaja nyuruh adiknya buat ngikutin Rui. Kenapa ada masalah? Tanya Leon. Yongshin ngejawab, enggak kok. Ya udah, Leon langsung nyuruh Yongji buat lapor ke Rui dan jadi ajudannya. Yongshin baru sadar kalau sebenarnya dari awal emang dia yang sengaja nempatin adiknya di samping Rui. Leon ngelakuin ini semua demi putrinya, meski dia nggak ngerti kenapa anaknya itu naksir berat sama si Howo. Di sisi lain, Howo dan Ying lagi nyusurin sarang. Cuman mereka berdua yang pakai baju tempur pelindung yang bisa nahan kabut merah. Howo berharap semuanya bakal lancar jaya. Ying ngeliat level energinya nggak banyak berubah, tapi kalau Ratu Lebah tadi sampai berevolusi jadi kelas Overlord, tingkat kesulitan buat ngehancurin sarang ini bakal naik drastis. Howo ngerasain ada yang aneh dan langsung nyuruh Ying berhenti. Dan bener aja Ratu Lebahnya muncul, kali ini wujudnya beda. Ratu Lebah jarum lapis baja, ukuran dan kapit di ekornya. Jangan-jangan ini beneran kelas Overlord. Ying gak habis pikir kok bisa dia berhasil evolusi secepat ini. Padahal konsentrasi kabut merah di sini harusnya nggak cukup. Gak cuman itu, lebah-lebah pengintai lainnya juga jadi makin kuat. Dia baru nyadar konsentrasi kabut merah di sini udah jauh ngelewatin batas bahaya. Anehnya, alat pendeteksinya nggak ngasih peringatan sama sekali. Tiba-tiba Ying langsung jatuh lemes dan batuk-batuk. Dia ngecek bajunya, dan ternyata udah disabotase. Kemampuannya buat nahan kabut merah jadi lemah banget. Ini artinya ada pengkhianat di Blazing Blood. Gawatnya lagi kabut merah makin tebel. Howo langsung narik tangan Ying buat kabur. Tapi diam-diam dia malah seneng. Pas lagi butuh kabut merah, malah dikasih gratisan sebanyak ini. Tapi tetap prioritas utama adalah nyelamatin Ying dulu. Kalau enggak, dia nggak bisa berantem dengan tenang.
Sebuah batu gede jatuh di depan mereka. Howo nyuruh Ying sembunyi di dalamnya soalnya tempatnya tersembunyi dan sirkulasi udaranya bagus. Seenggaknya dia bisa bertahan di sana buat sementara waktu. Ying langsung ngasih perintah hubungi markas pusat, suruh pasukan bantuan siapin baju pelindung baru sementara Howo harus nahan para monster. Dia juga minta buat ngasih update data dari dalam sarang dan situasi terakhirnya sebelum Howo pergi. Ying ngancem, awas kalau kamu nggak balik, aku bakal ngejar kamu sampai ke neraka. Howo ngeyakinin dia pasti bakal kembali. Dan saat itu juga si Ratu Lebah ngeliat keberadaan Howo. Howo pun berhadapan langsung dengan si Ratu Lebah Jarum lapis baja kelas Overlord plus beberapa lebah pengintai lainnya. Dia bersyukur akhirnya dapat kekuatan yang cukup buat ngelindungin orang-orang yang penting buat dia. Makanya kali ini dia bikin janji yang sama kayak ke Shuer dulu, aku nggak akan gagal. Kawanan lebah itu pun langsung nyerbu ke arahnya. Sisa energi kabut merahnya cuma cukup buat satu serangan. Ini harus berhasil, nggak boleh gagal, dia fokus memadatkan semua energi di tangannya. Dan DUARR, dia meledakannya. Serangan ini adalah ledakan kondensasi merah. Ledakannya gokil banget sampai kelihatan dari luar sarang. Berhasil nggak ya pikirnya? Tapi pas kabutnya hilang, semua lebah itu keluar tanpa luka sedikit pun. Howo shock berat nggak percaya. Sementara itu 3 menit sebelumnya, Ying juga nggak nyangka ada yang berani ngutak-ngatik alat analisanya. Dia langsung benerin alatnya biar bisa ngukur konsentrasi kabut merah dengan akurat. Dan bener aja alarmnya bunyi, konsentrasi kabut merah melebihi batas. Angkanya gila-gilaan, lebih dari 2 kali lipat level waspada. Tiba-tiba dia ngerasain hembusan angin kenceng. Dia langsung mikir, pasti ada ledakan di luar. Wah, skenarionya jadi makin kacau. Ledakan tadi malah bikin kabut merahnya makin keaduk dan jadi jauh lebih pekat dari sebelumnya. Gara-gara nyerap kabut super pekat itu, para monster jadi bisa evolusi super cepet. Bahkan yang kelas pengintai paling cupu aja sekarang udah jadi kelas hound. Mereka langsung nyerang. Sial, jumlah mereka makin banyak dan kekuatannya juga makin gila. Biarpun dikelilingin kabut merah, kecepatan pemulihan energinya kalah cepet sama pemakaiannya. Kalau gini, terus energinya bisa habis kekuras. Ying cemas apa dia bisa bertahan. Terus matanya ngeliat ke leher Howo, ada gejala korosi dari kabut merah. Dia sadar baju pelindung Howo pasti disabotase juga. Dia ngeliat alat pengukurnya lagi, angkanya terus-terusan naik. Ying tahu Howo bakal lepas kendali. Dia harus bantu pertama-tama dengan niupin kabut merah di sekitar Howo. Akhirnya dia ngelepasin ledakan tekanan angin, begitu dapet timing yang pas dia langsung meledakkannya. Howo bingung kok tiba-tiba kabut merah di sekitarnya hilang gitu aja. Sialan, umpatnya pasokan energinya jadi kepotong. Para lebah langsung nembakin jarum-jarum hijau mereka. Howo nangkis pakai lengannya. Jarum-jarum itu nancep di tangannya dan saat itulah dia sadar jarumnya punya efek lumpuh. Para lebah nembakin lebih banyak jarum dari belakangnya. Howo tahu dia nggak bakal bisa ngehindar. Tiba-tiba sesosok bayangan datang dan nahan semua serangan itu pakai badannya. Ternyata itu Yongji. Dia adalah tipe kekuatan peringkat C. Kemampuan dasarnya adalah penguatan tubuh pengerasan dan indera super. Sumber kekuatan doi itu dari Biscore penggalan level Overlord loh. Dia teriak biar semua fokus, soalnya pertarungan belum kelar. Tiba-tiba lebah-lebah itu langsung kesamber serangan laser. Pelakunya cewek, cakep, bernama Rui. Dia itu tipe elemental rank C dengan kemampuan dasar elektromagnetisme, tapi skill turunannya ada sambaran, petir railgun, pasir besi, ngehack sampai magnetisasi. Sumber kekuatan Biscore-nya ternyata dari belut raksasa kelas Behemoth. Si MC nanya ngapain dia di situ. Rui ngejelasin kalau mereka dapat perintah dari markas buat bantu-bantu. Tanpa basa-basi dia teriak, semua unit serbu dan basmi serangga sialan itu pasukannya langsung gercep ngikutin perintah. Tim A langsung nge-spam serangan panas tinggi buat nahan laju musuh. Tim B nge-cover dari jarak menengah pakai api. Yongji dan Ha disuruh mundur buat pulihin tenaga. Mereka nurut aja. Pas itu si Ratu Lebah malah ngincer mereka. Yang lihat duluan udah teriak-teriak ngasih tahu, tapi Ruye dengan santainya bilang, "Jangan nengok, lari aja terus." Waduh, dia kaget juga, si Ratu Lebah ternyata selevel Overlord. Mau gak mau jurus andalan harus keluar nih, namanya serangan pemusnahan elektromagnetik. Jurus ini ngebentuk medan listrik tegangan super tinggi yang bakal ngehancurin dan ngelumpuhin semua yang ada di jangkauannya. Mereka lihat serangannya kena sesuatu. Pas dilihat Ratu Lebah, ternyata itu target yang disebut di intel dan dia lagi coba kabur ke atas. Tapi gara-gara dibikin lumpuh sama Rui ya paling larinya cuma sejengkal. Rui langsung ngasih perintah buat basmi semua gerombolan lebah buat nyelamatin yang lain. Si MC sampai melongo lihat betapa OP-nya cewek ini. Si Yang Ji kelihatan bangga banget pas cerita soal kejadian di kota Redstone dulu.
Gimana nggak OP cuy, Rui bahkan nggak bawa perlengkapan tempur utamanya dan dia nggak pakai combat suit, jadi kekuatannya belum 100% keluar. Dia pun nyariin Ying. Si MC nunjuk ke arahnya. Terus si Ying nyaut, telat 10 menit aja yang kita pungut udah mayat lu tahu. Rui bilang ke dia buat traktir kalau udah balik nanti, soalnya dia masih punya utang nyawa dari kejadian sebelumnya. Misi pertama buat nyelamatin yang luka-luka udah beres. Jadi mereka nanya, oke selanjutnya ngapain nih? Perintahnya jelas musnahkan seluruh gerombolan dan beresin ancaman dari sarang monster itu. Sementara itu, si MC nyuri-nyuri kesempatan buat ngisi ulang energi kabut merahnya. Tembakan meriam kabut merah tadi ternyata nggak cukup buat ngebunuh si Ratu Lebah, jadi dia harus nyoba lagi. Pas energinya udah keisi penuh, tiba-tiba ada suara aneh yang bikin mereka semua auto tegang dan waspada. Buset, si Ratu Lebah nyerap semua kabut merah dari seluruh sarang. Kelihatannya dia mau naik level lagi nih. Si leader ngasih peringatan kalau monster itu bentar lagi bakal nembus level 4. Ying jadi bingung dari mana datangnya kabut merah sebanyak itu. Dia mulai curiga kalau sarang monster ini jangan-jangan sarang level tinggi. Si Ratu Lebah teriak kenceng banget yang langsung manggil segerombolan lebah kelas Hound di belakang mereka. Si MC bilang, kalian urus krocok-kroconya biar ratunya gua yang tanganin. Rui langsung ngasih komando ke semua unit buat nyerang gerombolan lebah dan ngecover MC kita. MC kita harus nuntasin ini secepatnya atau semua orang di sana bakal mati. Dia nyerang terus-terusan tapi cakarnya aja ternyata nggak cukup bro. Dia ngelepasin lagi jurus ledakan kabut merah pekatnya. Ledakannya langsung menggema di area itu. Dia nungguin asepnya hilang buat ngecek hasilnya. Si Ratu malah balas nyerang pakai sengatnya. Dia sadar kalau cuman ngebom pakai energi doang gak bakal ngasih pukulan fatal. Dia butuh senjata yang pas. Pas lagi mikir matanya ngelirik sengat si Ratu Lebah yang ada di deketnya. Tanpa pikir panjang, dia ngambil sengat itu dan make jurus gulungan bestialization. Dia megang sengat itu kayak pedang keren abis. Dia langsung deketin si Ratu Lebah sambil ngindarin serangannya. Semua sisa energi kabut merahnya difokusin ke senjata barunya itu. Dia bersiap buat ngebales hadiah senjata yang dikasih si Ratu. Dia megang erat-erat dan nebas Ratu Lebah dengan sekuat tenaga. Serangannya ngebuat ledakan dahsyat lagi di udara. Setelah itu yang tersisa dari si Ratu Lebah cuma beast core merahnya doang. Itu beast core kelas Overlord cuy dan berhasil dia tangkep. Tapi begitu nyentuh dadanya langsung kerasa sakit banget saking kuat energinya. Energinya langsung ngisi penuh inti kristal di tubuhnya dalam sekejap. Gila, dia udah gak kuat nahan lagi. Sementara itu, Rui dan pasukannya berhasil ngeberesin gerombolan lebah. Akhirnya mereka basmi semuanya. Ying nyeletuk kalau dia ngerasa jadi lebih lemah. Rui langsung nyuruh semua buat bantuin si MC, tapi pas dia lihat jagoan kita itu udah terkapar di tanah. Dia manggil nama MC kita suaranya panik banget. Makasih ya udah nonton guys. Cek juga video GigaChat berikutnya dan sampai jumpa lain waktu. Oh ya, dukung channel ini dengan gabung jadi membership Summon Club ya. Kalian juga bisa support dengan cara nge-like video ini dan jadi orang yang keren. Mantap.